Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi para teman-teman mahasiswa. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita sebelum memulai perkuliahan, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah agar kuliah hari ini lancar dan ilmu menjadi ilmu yang berkah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam untuk minggu ini, yaitu tentang fungsi dan peran hukum Islam di dalam masyarakat. Sebelumnya saya tanya dulu kepada teman-teman ya, kita refresh lagi materi yang sudah. Jadi terkait dengan sosiologi apa teman-teman yang tahu tentang sosiologi itu apa? Kemana Pak? Mbak? Ilmu yang? Ya, ilmu masyarakat begitu ya. Ya, ada lagi definisi lain dari masnya mungkin, Mas Rohim atau Mbak Mufidah mungkin? Apa itu sosiologi? Kita refresh lagi materi sosio dan logi. Sosiologi. Kalau gitu saya jelaskan sedikit saja. Sosiologi dibagi dari dua kata ya, sosios dan logos. Sosios itu artinya ilmu tentang masyarakat dan logos itu ilmu pengetahuan. Artinya apa? Sosiologi ada cabang ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan. Jadi sosiologi ini aspeknya luas. Ada di pendidikan, ada juga sosiologi di dakwah. Terus kita kali ini sosiologi dalam hukum Islam ya. Oke, terkait dengan mata kuliah kali ini ada capaian pembelajaran yang akan kita target untuk dikuasai oleh mahasiswa. Adalah bagaimana agar teman-teman mahasiswa menguasai tentang hukum Islam tidak hanya sebagai norma-norma saja, tidak sebagai aturan-aturan normatif, tapi juga bagaimana hukum itu bisa ada di masyarakat. Kita tahu bagaimana hukum itu di masyarakat, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan hari ini, yaitu peran fungsi dan peran hukum Islam dalam masyarakat. Hukum Islam sendiri merupakan sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan sunnah. Ya, dalam hal ini adalah dari syariat, syarak, dan kemudian disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui hadis Nabi seperti itu, serta dikembangkan oleh ijtihad ulama menjadi produk fikih. Ya, nah dalam perspektif sosiologi hukum Islam tidak hanya kita pahami sebagai norma yang sifatnya tekstual, tapi juga bagaimana hukum Islam ini menjadi sebuah entitas yang hidup, living law, norma yang hidup ya, yang mana ketika melihat dari ini maka kita memahami bahwa hukum Islam itu tidak hanya sekedar ada di teks, tapi bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu juga sebagai norma hukum seperti itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, fungsi hukum Islam di dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat hukum Islam itu memiliki banyak fungsi. Ya, yang pertama adalah tentang fungsi regulatif. Regulatif sesuai dengan namanya, regulatif, regulasi ya. Adalah bagaimana hukum Islam menjadikan sebagai pedoman hidup manusia. Contoh, kita beribadah ada tuntunannya kan ya. Kita bagaimana bermuamalah ada tuntunannya. Birrul walidain ada tuntunannya. Ini adalah fungsi hukum Islam sebagai regulatif. Yang kedua adalah fungsi hukum Islam sebagai fungsi integratif, pemersatu sosial. Adalah fungsi hukum Islam yang memiliki peran dalam merekatkan sosial. Contohnya ibadah sholat berjamaah, kemudian ibadah haji, ya, kemudian ibadah zakat, pemersatu sosial. Ada sarana untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah antar umat manusia. Kemudian ada fungsi ketiga, yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial adalah hukum Islam bertujuan untuk mengontrol perilaku umat manusia. Ya, mengontrol perilaku umat manusia, membatasi tindakan-tindakan mana yang boleh dan tidak boleh. Ya, akhirnya muncul di sana yang istilah disebut sebagai akhlak, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan dan lain sebagainya. Yang mana
akan menanamkan kepada diri manusia apabila kita melakukan perbuatan yang menyimpang kita akan mendapat sanksi. Tidak hanya sanksi itu berupa fisik seperti misalnya perbuatan maksiat, tapi juga sanksi berupa dosa yang meningkatkan kesadaran diri manusia akan bagaimana posisi dia di hadapan Tuhannya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi legitimasi kekuasaan. Hukum Islam tidak jarang dijadikan untuk memperkuat posisi kekuasaan. Dicontohkan pada era-era terdahulu bagaimana seorang khalifah, seorang sultan, kemudian seorang pemerintahan dalam hal ini menjadikan hukum itu menjadi alat pelegitimasi kekuasaan. Ya, bagaimana memperkuat? Contoh di Indonesia, kita ambil contoh di Indonesia adalah di daerah Nanggro, Aceh Darussalam, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas menggunakan hukum Islam di peraturan daerahnya. Ya, jadi contoh bagaimana hukum Islam menjadi legitimat, jadi lebih kuat, lebih menyengkram, bukan mencengkram artian menintimidasi, tidak, tapi mengontrol masyarakat di situ. Ya, kemudian fungsi selanjutnya adalah tentang transformasi sosial. Hukum Islam tidak hanya sebagai pelestari nilai, tetapi juga bagaimana merubah ya dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Hukum Islam menjadi sebuah alat untuk emansipasi dan keadilan. Contohnya, kita tahu istilah maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah ada yang ada apa saja di situ? Ada 5 unsur yang harus dijaga dalam Islam. Yang pertama apa? Hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas. Yang ketiga, hifdzul mal. Yang keempat, hifdzul akal. Yang terakhir, hifdzun nasl. Ada 5 hal yang dilindungi oleh syariat. Nah, prinsip-prinsip maqasidus syariah di sini, contohnya kita ambil contoh dari 5 tadi akan menghasilkan nilai akhir disebut sebagai nilai keadilan dan nilai kemaslahatan. Nah, inilah tujuan hukum Islam di sini. Nah, maka dari itu fungsi transformasi sosial itu mendefinisikan bahwa hukum Islam ya itu dapat digunakan untuk bagaimana menjamin hak-hak dari masyarakat. Ya, contohnya apa? Bagaimana ketika ada gerakan zakat produktif di antara masyarakat kita, menjadikan zakat sebagai sarana pemberdaya umat. Terus kemudian ada di sekitar kita ada penyuluh keagamaan ya di KUA ya. Itu adalah bagaimana tentang advokasi keluarga, menanamkan nilai keluarga sakinah ya. Kemudian bagaimana parenting dalam Islam itu contoh bagaimana hukum Islam menjadi fungsi transformasi sosial. Ya. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana peran hukum Islam itu sendiri di dalam struktur sosial. Nah, peran hukum Islam yang pertama adalah tentang interaksi dan struktur sosial. Artinya hukum Islam itu bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan dia ada dengan beberapa unsur-unsur yang menyertai di sana. Contohnya apa? Kelas sosial, kemudian dari tatar kekuasaan, ya, kemudian ada lembaga budaya, ada lembaga keagamaan, dan dalam lingkup besar ada negara di situ. Ya, artinya apa? Hukum Islam itu berintegrasi dengan beberapa unsur di dalam sebuah negara. Maka itu menjadikan kadang hukum Islam itu bisa tertuang dalam peraturan yang sudah diresmikan. Contoh apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, kita tahu ini undang-undang bukan produk syariah, tapi nilai esensinya itu mengambil dari hukum Islam. Contoh apa? Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti meyakinkan bahwa di dalam undang-undang perkawinan yang sah adalah harus berdasarkan agama. Dan yang kedua, dari penafsiran pasal 1 ini meyakini bahwa perkawinan yang sah adalah yang satu agama. Ya, Islam pun juga meyakini seperti itu. Kita mungkin ada celah untuk dengan ahlul kitab, tapi kita akan lebih dianjurkan kalau bisa satu agama, tidak dengan beda keyakinan. Ya, kalau beda keyakinan, saya yakin istri gak yakin ya beda lagi ya. Tapi paling tidak kita melihat keyakinan kita dalam artian religiusitas agama Islam. Kemudian peran kedua adalah bagaimana merespon masyarakat terhadap hukum Islam. Ya, hukum Islam bergantung kepada bagaimana masyarakat itu menerima, masyarakat itu memodifikasi hukum, dan masyarakat itu atau justru menolak hukum Islam. Ya, jadi masyarakat akan merespon ini. Ketika masyarakat menerima, maka hukum Islam ini bisa berjalan.
tanpa harus ada perubahan-perubahan hukum. Ketika masyarakat ini memodifikasi, maka yang ada adalah menyusupkan nilai-nilai, tanda kutip ya, memasukkan nilai-nilai hukum Islam kepada peraturan perundang-undangan. Contohnya apa? Undang-Undang 174 tadi, ya, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam sistem perundang-undangan. Ini yang kemudian ketiga, atau justru menolak, ya, karena tidak semua di Indonesia ini menerima. Kenapa? Karena satu, negara kita ini negara majemuk, tidak hanya satu agama saja, Islam saja, tapi juga ada dari non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, ya. Kemudian peran ketiga adalah menjadikan perbedaan konteks sosial. Maksudnya apa? Di masyarakat tradisional, di pedesaan, ya, hukum Islam bicarakan secara organik, mudah, tidak terlalu melihat tentang dalil. Yang penting ada ulama yang mencontohkan, masyarakat langsung mengambil. Contoh apa? Tahlilan, ibadah. Ini fikih ibadah, tapi mudah diterima oleh kita, tidak ada perdebatan. Coba kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu masyarakat urban di kota. Akan jauh lebih kompleks ketika ada bid'ah itu Ustaz. Nah, gimana seperti itu ya? Akan jauh lebih kompleks ketika kita masuk ke ranah masyarakat urban. Ya, makanya saya sebutkan di mat PPT, pelaksanaan cenderung formalistik dan simbolik. Artinya apa? Ada dalilnya. Masyarakat kota itu dengan sifatnya yang kritis akan cenderung menanyakan, apalagi terhadap fikih ada ritual keagamaan yang sifatnya itu akulturasi budaya, seperti contoh tahlilan, selamatan, dan lain sebagainya. Pasti mereka akan menanyakan dalil, kok dalil dasarnya apa? Ada enggak Ustaz dalilnya? Dulu kayaknya nggak dicontohkan sama Kanjeng Nabi misalkan. Itu sering terjadi seperti itu di realitas masyarakat urban atau perkotaan. Kemudian pengaruhnya selanjutnya adalah bagaimana pengaruh politik ekonomi dalam hukum Islam. Politik juga mempengaruhi, ya, bagaimana sebuah hukum. Maka itu ada istilah, di balik hukum ada politik hukum, ya. Politik juga mempengaruhi di sini. Hukum Islam bisa saja posisinya dilemahkan, tapi juga bisa diperkuat, ya, tergantung bagaimana kepentingan politik dari elit-elit saat itu, ya. Kita ambil contoh saja di Aceh. Aceh saat itu ketika perjanjian Helsinki, ketika GAM yang ramai itu tahun 2000 berapa? 2003, 2002 itu ya, atau berapa sambil searching Google. Ketika itu kan minta diterapkan hukum Islam, maka itu ada istilahnya mahkamah syariah, kemudian penerapan fikih jinayah yang sementara di sini tidak ada, ya. Bukan tidak ada, tidak diterapkan seperti itu. Contoh kemarin ketika teman-teman pernah membaca berita seorang pelaku zina dihukum cambuk, ya kan, di Aceh. Itu adalah penerapan di sana. Jadi bagaimana pengaruh politik mempengaruhi keberlakuan sebuah hukum. Begitu juga sebaliknya, ketika politik itu belum terlalu memberikan respon positif terhadap hukum Islam, maka yang terjadi adalah hukum Islam belum bisa diterapkan secara utuh, ya, seperti hanya di perpolitikan sistem hukum di Indonesia secara utuh. Mungkin bisa diterapkan secara mutlak dinamai hukum Islam, tidak, tapi kita setidaknya oleh beberapa cendekiawan muslim kita, politisi kita, nilai-nilai syariah mulai sedikit disusupkan ke dalam sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional, ya. Kemudian bagaimana tantangan modernisasi saat ini? Kita tahu di sosial media konten-konten dakwah dari kita sebagai cendekiawan muslim, kita sebut sebagai cendekiawan karena apa? Mahasiswa itu adalah seorang cendekiawan juga, tidak hanya dosen. Mahasiswa sudah mulai menjadi seorang cendekiawan karena mulai kritis kita ini. Nah, sosial media diramaikan dengan sekarang ini konten dakwah yang saling provokatif, kan ya? Sampai sekarang ya, mulai dari masalah yang kemarin yang soal Imat dan kawan-kawan musuh satunya, sekarang ramai lagi kayaknya soal sonhorok. Nah, ya, rame bukan basul masail. Masa kita mau itu kan ramai sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini tantangan kita sebagai cendekiawan muslim dalam hal ini kita terapkan kepada masyarakat sosial dunia maya. Karena kaitan dengan konten-konten yang beredar, kita counter, akhirnya kan saling counter, ya. Maka dari itu perlunya peran dari lembaga otoritas keagamaan, ya, untuk berkompetisi melalui konten juga, karena konten harus lawan dengan konten, gitu ya. Jadi konten-konten dakwah yang sifatnya dia provokatif dikonter dengan yang lebih adem agar tidak makin ramai seperti itu. Virus bisa meredam. Ya, ini ada kaitan dengan bagaimana moderasi beragama pada saat ini. Kemudian penutup, ya, kesimpulannya adalah bahwa kita harus bisa memahami bahwa hukum Islam itu tidak hanya sebagai
instrumen hukum yang mana fungsinya hanya sebagai norma-norma saja atau tertulis saja, tapi juga bagaimana hukum Islam ini bisa menjadi alat untuk mengarahkan masyarakat kepada tatanan yang lebih baik di sini. Ya, bagaimana memperkuat struktur sosial, memperkuat bagaimana ukhuwah Islamiyah hablum minan nas antar sesama masyarakat sosial. Nah, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kita bisa memahami bagaimana hukum Islam itu dipraktekkan, bagaimana hukum Islam itu diinterpretasikan, ya, bagaimana hukum Islam itu dikontestasikan di ruang sosial masyarakat kita yang terus menerus berubah, terus menerus berkembang, ya, karena masyarakat itu tidak pernah statis, tidak bisa diam, pasti selalu ada dinamika baru. Nah, tugas sosial hukum Islam juga harus bisa menyesuaikan, ya, sesuai dengan prinsip utama ajaran Islam, solihun likulli zaman wa makan, ya, Islam akan selalu selaras dengan zaman dan keadaan. Maka dari itu hukum Islam di sini harus bisa mengikuti masyarakat, ya. Dengan itu maka diperlukan istilahnya keterbukaan pemikiran dari kita sebagai cendekiawan muslim untuk menyikapi masalah-masalah terbaru. Kayak horeg, ini kan masalah terbaru. Zaman dulu tidak ada hukum horeg kan, ya. Kita cari akhirnya ilat yang sama apa. Oh, ternyata ada unsur menyakiti sesama umat muslim, bisa menjadikan alasan itu haram misalkan. Ya, jadi paling tidak keterbukaan pemikiran seperti ini mengakibatkan hukum Islam itu mudah berkembang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan dari mbak-mbaknya, mas-masnya. Nama Mbak Mufidah. Monggo, bagaimana hukum Islam? Bagaimana hukum Islam mendukung masyarakat muslim dan sejauh mana dia dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial? Oke, hukum Islam atau syariah memiliki peran dalam masyarakat tadi, ya, yang saya sebut sebagai social controlling, pengendali sosial, ya. Maka dari itu hukum Islam sebagai norma ilahiyah atau norma dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki landasan panduan spiritual dan moral sebagai sistem sosial mengatur hubungan manusia dalam berbagai aspek. Dalam hal ini bagaimana bisa beradaptasi dalam dinamika sosial, ya. Contohnya adalah bagaimana hukum Islam itu mengeluarkan ketika muncul fatwa baru, ya, itu akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum Islam mereka harus regulatif, integratif dan lebih edukatif juga, ya, regulatif, edukatif dan integratif. Artinya hukum Islam itu harus bisa mengatur hubungan individu, kemudian edukatif. Hukum Islam membentuk kesadaran sosial melalui nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemudian integratif, ya, bagaimana hukum Islam membangun solidaritas sosial, seperti itu. Artinya hukum Islam itu juga memiliki peran melalui peran-peran tadi yang saya sebutkan di awal di PPT. Saya sambil buka PPT. Nah, ini ada fungsi regulatif, ada fungsi integratif, fungsi kontrol sosial. Nah, 3 fungsi ini contohnya itu bisa bagaimana membentuk tatanan umat muslim yang ada di era modern. Oke, ada lagi? Oke, dari Mbak Sinten, Mbak Fatala. Oke, monggo. Bagaimana tujuan hukum Islam dapat menjadi kehalang masa dalam merumuskan kebijakan wakil publik di dalam daerah seperti Oke, bagaimana maqasidus syariah dapat jadikan landasan dalam merumuskan hukum publik di negara modern seperti Indonesia. Nah, maqasidus syariah merupakan sebuah konsep, ya, konsep fundamental dalam hukum Islam yang memiliki tujuan untuk menjaga dan mewujudkan maslahat umat manusia melalui 5 hal yang dijaga tadi. Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi mengidentifikasikan ada 5 tadi, ya, sudah kita sebut, ya. Nah, dalam konteks negara modern di Indonesia, yang mana Indonesia ini selain negara modern, dia juga negara plural, majemuk, yang banyak suku dan ras, kemudian negara demokrasi. Nah, maka konstitusi syariah dapat dijadikan sebuah landasan filosofis dan landasan etis dalam merumuskan kebijakan hukum publik, Mbak. Karena apa? Satu, maka konstitusi syariah mendukung nilai universal kemanusiaan. Ada hidun nafas, misalkan menjaga hak hidup, ya. Ada hudul akal, menjamin hak untuk
memperoleh pendidikan. Lebih jauh lagi tarik di awal dah hifdzuddin, menjamin bagaimana umat manusia di Indonesia itu bebas untuk menjalankan agama masing-masing. Kemudian Maqasidus Syariah itu selain mendukung nilai universal tadi juga fleksibel dan kontekstual, bagaimana menyesuaikan. Tadi kayak contoh fenomena horor di antara masyarakat ya yang lagi ramai sekarang. Oke lah, dari penikmat seni oke, silakan dia mendukung, tapi kalau kita ambil ke maslahat, kira-kira dari orang yang suka itu sama yang nggak suka, perbandingannya berapa persen? Ketika ini survei sudah ketemu data, misalnya banyak yang tidak suka, maka itu berarti maslahat kan sudah tidak terbentuk. Maslahat itu apa sih? Kesepahaman antara lingkungan kita bahwa merasakan ini itu enak gitu loh, ideal untuk dilaksanakan ya. Kemudian Maqasidus Syariah juga bisa memperkuat legitimasi normatif terhadap kebijakan publik yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Undang-undang perlindungan anak, undang-undang zakat, kan sudah terumuskan itu ngambil dari nilai-nilai Islam. Kemudian ada undang-undang 174 perkawinan ya. Ada juga undang-undang haji, umroh, lain sebagainya ya. Jadi menurut saya itu langkah-langkah ya merumuskan tadi adalah dengan cara satu, mendukung nilai universal kemanusiaan, yang kedua menggunakan fleksibilitas dari Maqasidus Syariah untuk lentur terhadap dinamika negara. Kemudian terakhir adalah bagaimana bisa memperkuat legitimasi normatif. Oke, itu ya Mbak ya. Kalau ada mau ditambah, mau kurang sepakat, tidak apa-apa. Jadi karena ini forum diskusi, tidak harus sepakat. Tidak sepakat pun monggo, nanti kita akan buka sarana diskusi. Oke, kalau ada lagi yang mau disampaikan, kalau tidak ada, kiranya cukup mata kuliah hari ini tentang peran dan fungsi hukum Islam dalam masyarakat. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu manfaat ya ke depan. Setelah itu kita tutup mata kuliah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu untuk hari ini. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.